Saudara, benarkah Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan hitam ketika hendak mengeksekusi Brigadir Yosua di rumah dinasnya Duren 3, Jakarta Selatan? Hingga kini masih jadi perdebatan. Sejumlah saksi mengatakan Sambo menggunakan sarung tangan itu. Namun bukti-bukti rekaman CCTV menunjukkan sebaliknya. Meski ada argumentasi yang bisa dipatahkan oleh kesaksian para ajudannya. Tapi mengapa penggunaan sarung tangan oleh Ferdy Sambo ini begitu penting? Bukti penggunaan sarung tangan oleh Ferdy Sambo begitu penting karena bisa menjadi penguat Ferdy Sambo memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Sarung tangan ini bisa saja digunakan untuk mengaburkan jejak tindak pidana pembunuhan serta memuluskan skenario yang dirancang Sambo dalam peristiwa pembunuhan Yosua. Sejauh ini, dua ajudan Sambo sudah bersaksi bahwa Sambo menggunakan sarung tangan warna hitam di tangan sebelah kanan saat tiba di rumah dinas Duren 3 tempat Yosua dibunuh. Juga dengan dua tangan. Dua tangan, Pak? Dikokan dua tangan. Tapi yang pakai sarung tangan cuma satu. Sarung tangan cuma satu? Cuma kanan. Cuma kanan. Warnanya yang Bapak sampaikan? Warna hitam. Jadi tangan kirinya ini sempat menyentuh senjata juga berarti? Sempat menyentuh senjata. Jadi pada saat menembak dua tangan digunakan? Dua tangan. HS seperti itu juga? HS sama, Pak. Sama? Memakai dua tangan menembak? Dua tangan juga. Yang satu pakai sarung tangan, yang satu tidak? Yang satu tidak. Menurut pemahaman saudara, ketika dia pakai sarung tangan untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu, Pak. Sementara hanya memakai dua tangan juga? Yang pakai sarung tangan kan Pak Efes. Ya. Bapak tanyakan ke Bapak Efes, bukan ke saya. Ya ini kan Bapak saksi di sini, Pak Efes nggak ada. Makanya Bapak saya tanya. Bapak ini tanya menurut saya kan? Iya. Ya tanya ke Pak Efes yang pakai sarung tangan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan yang mulia. Saudara penasihat hukum, saudara tolong pertanyaannya diganti. Itu terdakwa menggunakan sarung tangan apa? Saya ngelihatnya pas ngambil senjata aja yang mulia. Tapi Iya, menggunakan hitam. sarung tangan apa? Sarung tangan hitam. Sarung tangan hitam. Apakah biasa sarung tangan itu digunakan oleh terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak. Pada waktu di dalam mobil saudara tahu nggak kapan dia mengenakan sarung tangan itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang saudara tahu saat dia keluar dia sudah menggunakan sarung tangan. Pas ngambil senjata yang jatuh yang Pas mulia. ngambil senjata yang jatuh. Padahal diketahui, saudara ketahui pada waktu berangkat terdakwa Ferdy Sambo belum menggunakan sarung tangan. Siap, tidak menggunakan sarung tangan. Oke. Saudara tahu nggak sarung tangan itu biasa digunakan oleh saudara Ferdy Sambo? Tidak yang mulia. Tidak. Itu sarung tangan baru atau sarung tangan lama? Kurang tahu yang mulia. Itu sarung tangan, kalau saya ingat saya sarung tangan karet. Hah? Sarung tangan karet medis. Sarung tangan karet medis warna hitam. Iya yang mulia. Namun di persidangan, kuasa hukum Ferdy Sambo sempat menunjukkan rekaman CCTV bahwa kliennya tidak menggunakan sarung tangan yang dimaksud. Sejak masih berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling sebelum menuju ke rumah dinas Duren 3. Ini membuktikan keterangan Richard yang menyampaikan bahwa Pak Sambo turun pakai sarung tangan. Mungkin nanti saja Nanti mempunyai kesempatan sendiri. Silakan lanjutkan. Namun bukti-bukti pidana pembunuhan berencana Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua tidak hanya dari sarung tangan yang dikenakan. Richard Eliezer Pudihang Lumiu, mantan sopir sekaligus ajudan Ferdy Sambo yang juga jadi terdakwa kasus ini, benar-benar membongkar habis skenario jahat Sambo untuk membunuh Yosua. Menurut Eliezer, skenario penembakan Yosua oleh Sambo dilakukan di lantai 3 rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Bahkan Eliezer mengaku dirinya didoktrin Sambo untuk memuluskan skenario jahatnya. Gini Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian Ini tidak itu? konsisten. Sebenarnya sebelum Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua, ajudan Sambo lainnya Ricky Rizal sempat lebih dahulu diminta Sambo menghabisi nyawa Yosua. Namun Ricky menolak perintah Sambo dengan alasan tidak kuat mental. Ada kejadian apa di Magelang, Ki? Siapa?
Saya tidak tahu, Pak. Diam, Bapak. Tarik nafas. Terus nangis, Yang Mulia. Nangis terus bilang, Ibu udah dilecehkan sama Joshua. Saya kaget, Yang Mulia. Dilecehkan. Kapan ini, Yang Mulia? Saya mau panggil dia. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau melawan, kamu berani nggak tembak dia? Siapa? Saya tidak berani, Pak. Kenapa? Siap, saya nggak kuat mentalnya, Pak. Upaya Ferdi Sambo untuk menutupi dan mengaburkan tindak pidana pembunuhan berencana Yosua sebenarnya hampir berjalan sesuai skenario yang diinginkannya. Di persidangan, ahli identifikasi dari Pusdinafis, Ibtu Eka Wahyu, menjelaskan sesuai standar operasional prosedur, tempat kejadian perkara di rumah dinas Duren 3 sudah rusak. Sehingga polisi kesulitan mengungkap bukti-bukti kejahatan. Kalau kami lihat secara SOP penanganan TKP, kita kategorikan ini TKP sudah rusak. Sudah rusak. Anda masuk melakukan jejak. Bisa diperjelas di sini jejak apa yang Anda cari di dalam persoalan itu di dalam rumah Duren 3 itu? Apakah jejak peluru atau jejak apa atau darah atau apa? Ya, jejak kita cari. Jadi sebelum kita masuk ke TKP, kita melakukan APP dulu atau arahan pimpinan. Kemudian metode yang kita lakukan dalam pengolahan TKP ini ada beberapa metode. Metode spiral dan metode random. Namun bagian dari upaya menutupi tindak pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali tampak setelah Yosua tewas. Ahli digital forensik yang memberikan keterangan di persidangan mengungkap sempat ada grup WhatsApp yang dibuat setelah penembakan Yosua terjadi pada 11 Juli 2022. Awalnya Eliezer dimasukkan dalam grup ini. Namun tidak lama berselang Eliezer dikeluarkan dari grup WhatsApp berlabel Duren 3 itu. Dalam grup terdapat juga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun sayangnya ahli tidak dapat mengungkap percakapan yang ada di dalam grup itu. Richard di remove dari grup tersebut. Oh, nama grupnya ABS lain? Nama grupnya Duren 3. Oh, bukan ABS lagi ya? Kalau ADS. ABS, anak buah Sambo. ADS. Bukan ya? Bukan. Yang grup yang tadi itu ada percakapan yang terdeteksi enggak? Di dalam grup yang Duren tadi, 3 tidak ada. Tidak ada ya? Tidak Sudah ada. terhapus semua? Ya. Kendati ada silang pendapat ataupun pembenaran dan saling bantah lewat sejumlah bukti di persidangan, ahli kriminologi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua menyimpulkan ada unsur perencanaan dalam kronologi pembunuhan Yosua. Itu adalah bagian dari perencanaan, termasuk bagaimana cara mempengaruhi proses agar supaya tidak diidentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan. Dan itu biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan itu selalu berusaha mencari posisi yang lebih unggul, baik terhadap korban maupun terhadap proses. Gitu. Perdebatan soal sarung tangan yang digunakan menentukan delik pidana perencanaan pembunuhan. Namun siapapun yang berkepentingan untuk membenarkan pembuktian, ujungnya tetap majelis hakim yang memutuskan.